Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam bimbingan Allah, selalu di dalam lindungan Allah, selalu di dalam kebahagiaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita buka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-218. Ini tentang hijrah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Mengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa di depan saya beri judul Allah hijrah kepadaku? Selama ini pemahaman kita bangsa manusia, karena seolah-olah kita manusialah yang merasa paling ada, manusialah yang merasa paling hidup, manusialah yang merasa paling wujud, manusialah yang merasa paling berkuasa, seolah-olah manusianya yang bisa hijrah kepada Allah. Cocok dengan ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, maknanya bila masih manusianya yang berkuasa atas manusianya, maka selamanya tak akan pernah bisa hijrah kepada Allah. Coba kita hayati di dalam dada kita. Sesungguhnya Allah lah yang hijrah kepada manusia, bukan manusianya yang hijrah kepada Tuhannya. Selamanya bila manusianya yang merasa berhijrah selamanya, maka manusia tak akan pernah bisa berhijrah. Karena di paparan uripe Allah ini kajian dari langit, kajian dari Allah, maka di jalan Allah inilah kebenaran itu. Maknanya hanya Allah lah yang bisa berhijrah menjadi makhluk-makhluknya. Jadi berhijrah di sini jangan dipahami berhijrah ala hawa nafsu. Jangan dipahami berhijrah ala manusia.
Jangan dipahami berhijrah ala pemahaman manusia. Ini pemahaman Allah. Allah lah yang menciptakan manusia sejak dari tanah dulu. Allah berhijrah pada tanah untuk menghidupi tanah sehingga tanah dihijrahkan lagi menjadi tumbuh-tumbuhan. Dari tumbuhan maka Allah menghijrahkan lagi cikal bakal badan yang dari tanah dan sampai kepada tumbuhan ini menjadi buah-buahan hasil dari tumbuh-tumbuhan itu, menjadi sayur mayur, menjadi padi, sehingga dihijrahkan lagi oleh Allah menjadi dimakan oleh calon-calon kedua orang tua kita, sehingga dari calon-calon kedua orang tua kita, ibu bapak, maka jadilah sel sperma dan sel telur. Dan ketika perjumpaan ibu bapak kita di dalam hubungan, maka dihijrahkan lagi dari sel sperma dan sel telur bertemu, dihijrahkan lagi sehingga menjadi gumpalan darah. Dari gumpalan darah Allah menghijrahkan lagi cikal bakal badan kita. Allah memproses lagi cikal bakal badan kita jadi gumpalan daging. Maka ada di dalam Al-Quran ketika manusia menjadi gumpalan daging, maka kutiupkan rohku saat manusia menjadi gumpalan daging. Akan tetapi menurut Allah, bagaimana mungkin ditiupkan roh? Awal mulanya sejak saat cikal bakal tubuh ini menjadi gumpalan daging. Bila ditiupkan roh, awalnya saat menjadi gumpalan daging, proses dari tanah menjadi tumbuhan, proses dari tumbuhan menjadi cikal bakal buah-buahan sayuran padi, proses sampai dimakan kedua orang tua kita, proses sampai menjadi sel sperma dan sel telur, proses menjadi gumpalan darah. Apakah itu bukan tiupan roh Tuhan juga? Jadi Allah meniupkan roh itu sejak manusia dari tanah. Jadi dari tanah itu pun sudah ditiupkan roh uripe Allah. Bila tak ada tiupan roh, bila tak ada uripe Allah, maka tak akan pernah ada proses sampai menjadi gumpalan daging. Maka diproses lagi, diperjalankan lagi, dihijrahkan lagi dari gumpalan daging menjadi janin. Kemudian menjadi janin, dihijrahkan lagi menjadi bayi yang suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bayi yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan suci, bersih. Suci bersih dari apa? Suci bersih dari kemanusiaannya saat bayi. Meskipun syariat bayi itu sudah ada, sudah terlahir, tapi hakikatnya di dalam bayi manusianya tak ada. Yang ada hanyalah yang maha suci itu. Sebenarnya kita dulunya seluruh manusia ini jadi wali-walinya Allah, jadi kekasih Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah bukti hijrahnya Allah sampai menjadi Abdul Halim. Hijrahnya Allah sampai menjadi diri Anda. Hijrahnya Allah sampai menjadi seluruh manusia dan seluruh apa yang diciptakannya. Itulah tanda bukti yang amat nyata. Hanya Allah lah yang berhak hijrah kepada seluruh ciptaannya. Bila Allah tidak berhijrah kepada seluruh ciptaannya, maka apakah mungkin ciptaan ini ada? Bila Allah tak berhijrah kepadaku Abdul Halim, apakah mungkin Abdul Halim ini bisa terwujud? Bila Allah tidak berhijrah kepada Anda semua, apakah mungkin Anda jadi sendiri? Selama ini pemahaman kita kan seolah-olah
kita percaya bahwa kita ciptaan Tuhan, tapi di dalam hati kita, kita percaya bahwa kita selama ini jadi-jadi sendiri, wujud-wujud sendiri, nyata-nyata sendiri, tidak ada yang menciptakan. Di dalam hati kita, iman, keyakinan kita begitu. Apa buktinya? Seluruh apa yang berlaku atas hidup dan badan di dalam kehidupan ini, kita selama ini selalu mengaku-akui, aku yang berpangkat, aku yang punya jabatan, aku yang kaya, aku yang punya uang, aku yang pinter, aku yang alim, aku yang ahli ibadah, aku yang sholat, aku yang bersolawatan, aku yang berzikiran, aku yang bersyahadat, aku yang sholat, aku yang zakat, aku yang puasa, aku yang haji. Semuanya kembali ke akhirat setan, ke akhirat hawa nafsu, ke akhirat neraka. Jadi diakui bahwa semua ini adalah pekerjaan manusianya. Inilah tanda bukti yang nyata bahwa kita selama ini tak pernah iman dan yakin kepada wujudullah, tapi kita selama ini hanya iman dan yakin dengan kepada kewujudan kita sendiri saja. Inilah buktinya bahwa kita selama ini ingkar kepada kewujudan Allah, ingkar kepada kehidupan Allah, ingkar kepada kekuasaan Allah, ingkar kepada kehadiran Allah. Karena Allah selama ini, karena Tuhan selama ini kita anggap gaib, tidak hadir, tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah bukti bahwa kita selama ini tak punya agama, apalagi punya Tuhan. Kenapa? Karena agama yang kita ikuti selama ini hanyalah agama syaitan, agama yang memperturutkan hawa nafsu kita sendiri saja, dan Tuhannya adalah diri manusia kita lah yang kita pertuhan-tuhankan selama ini. Duduk, ciptaanku Abdul Halim, bukan ciptaan Allah. Allah tidak bisa duduk. Berdiri, ciptaanku Abdul Halim. Kenapa Allah tidak bisa berdiri? Kalau Allah bisa duduk, kalau Allah bisa berdiri, berarti Allah sama dengan makhluk. Berarti bila Allah tak bisa duduk dan Allah tak bisa berdiri, berarti kalah dengan makhluk. Berarti manusianya yang jadi Tuhan. Allah hanya formalitas saja. Tuhan hanya formalitas saja. Allah hanya formalitas saja. Bapa hanya formalitas saja. Romo hanya formalitas saja. Gusti hanya formalitas saja. Sang Hyang Widya hanyalah formalitas saja. Tapi kenyataan di dalam hati kita, termasuk hati saya selama ini, yang ada, yang wujud, yang nyata Abdul Halimnya. Berarti yang wujud inilah yang selama ini jadi Tuhan bagi diri manusianya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti orang-orang yang demikian termasuk saya bukan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman di sisi Allah, tapi orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang syirik kepada Allah, orang-orang yang musyrik kepada Allah. Kenapa? Karena selama ini seolah-olah akulah yang bisa menciptakan apa yang harus kulakukan. Karena Allahnya tidak dipertuhankan, maka manusianya terkena fahsya wal munkar, terazab. Kenapa? Karena yang membuat azab diri manusia itu sendiri menurut manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi menurut Allah, orang-orang yang beriman itu yang bagaimana? Orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Berarti orang-orang yang berperang atau berhijrah, berjihad di jalan Allah harus meninggalkan agama lamanya, harus murtad, meninggalkan dirinya. Itulah yang dimaksud orang yang beriman.
orang yang berhijrah, orang yang berjihad, berperang di jalan Allah supaya lepas semua apa yang terakui oleh manusianya kembali menjadi milik Allah. Itulah yang saya maksud Allah hijrah kepadaku, bukan manusianya yang bisa berhijrah. Jadi manusianya tinggal menyerahkan, merelakan, meridhokan bahwa yang tampil ini bukan manusianya. Jadi setan iblis dipaksa sujud kembali kepada Adam, yang selama ini iblis setan tak mau sujud kepada Adam. Jadi di sini di dalam bimbingan pintu baiat supaya setannya, iblisnya dipaksa bersujud kepada Adam. Apa maknanya? Manusianya merelakan dirinya bahwa dia rela ridho bahwa yang ada hanya Allah, yang hidup hanya Allah, yang berkuasa hanya Allah. Itulah orang-orang yang beriman melewati pintu bimbingan baiat dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Manusia tak bisa perang-perang sendiri, harus ada yang membantu peperangan peperangan melawan dirinya sendiri. Mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi ketika sudah terbaiat hati manusianya, maka nyatalah Allah. Itulah rahmat Allah itu. Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Disitulah ampunan Allah, disitulah kasih sayang Allah. Bukan dengan istighfar, tapi dengan menyerahkan diri. Itulah Islam rahmatan lil alamin. Itu yang disebut hijrah. Hijrahnya manusia kepada diri manusianya. Man arafa nafsahu, barang siapa tahu dirinya sendiri, diri manusianya yang hanyalah makhluk. Berarti kalau makhluk itu kan tak bisa apa-apa, tak bisa jadi siapa-siapa, itu makhluk. Maka ketika manusianya sudah tahu dirinya, sudah tahu kemanusiaannya, sudah tahu kemakhlukannya, maka faqad arafa rabbahu, nyatalah Tuhannya. Inilah yang saya maksud Allah hijrah kepada aku. Jadi yang bisa berkata-kata ini, yang memenuhi jagat raya ini, yang memenuhi keramaian ini sebenarnya siapa? Itulah hijrahnya Allah kepada seluruh ciptaan-ciptaannya. Bila manusianya yang hijrah selamanya, manusianya hanya hijrah kepada kepahaman hawa nafsunya sendiri-sendiri. Kita lanjutkan. Kita buka di surat Tauha. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Tauha ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Yang artinya, sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci tua. Apa maknanya? Nabi Musa untuk menghadap Allah harus melepaskan kedua terompahnya. Apa makna kedua terompah itu? Tak lain dan tak bukan makna kedua terompah itu adalah hidup dan badan yang selama ini diakui oleh Musa. Kau takkan pernah bisa menyaksikan aku, wahai Musa, bila engkau masih merasa jadi penguasa atas hidup dan badanmu itu.
yang sesungguhnya hidup dan badan itu bukan milikmu, maka lepaslah kedua terompahmu sehingga engkau bisa mendatangi lembah yang suci, maknanya keadaan yang suci. Jadi ketika manusia melihat gemerlapnya dunia, melihat cahaya yang memunculkan gunung, yang memunculkan langit dengan cahaya matahari, itulah kelihatan gunung, kelihatan lautan, kelihatan hutan, kelihatan tumbuhan, kelihatan langit, kelihatan lautan, kelihatan manusia, kelihatan hayawan dan sebagainya. Bila masih mengaku-akui bahwa hidup dan badan ini masih milik manusianya, masih milik musanya, maka engkau tak akan bisa menyaksikan. Engkau hanya bisa menyaksikan wujud-wujud bayangan saja. Apa wujud bayangan itu? Gunung itu hanyalah wujud bayangan. Langit itu hanyalah wujud bayangan. Manusia hanyalah wujud bayangan. Tumbuh-tumbuhan yang kita lihat hanyalah wujud bayangan. Lautan, hutan yang kita saksikan hanyalah wujud bayangan. Kenapa? Tanpa ada hidup, mereka semua tak akan muncul, tak akan wujud, tak akan bisa terlihat bila tak ada cahaya uripe Allah. Bila tak ada hidup, ya tak akan pernah ada semua itu. Maka dengan jalan itulah Nabi Musa menghadap Tuhannya harus menanggalkan kedua terompahnya. Manusia untuk menghadap kepada lillah, menghadap kepada Tuhannya, ya harus merelakan, meridhokan lewat pintu bimbingan baiat, yakni meridhokan hidup dan badannya untuk dilepaskan agar suci bersih hati manusia dari kehadiran, dari kewujudan, dari kehidupan, dari kekuasaan diri manusianya di hatinya. Maka Allah lah yang berhijrah kepada manusia, Allah lah yang menjaga manusia, Allah lah yang memelihara manusia, Allah lah yang mencukupi manusia, Allah lah yang menjaga manusia, Allah lah yang mengasihi sayangi manusia. Inilah yang dimaksud Allah hijrah kepadaku. Bila masih ada kedua terompahnya masih dipakai oleh manusia, hidup dan badan bila masih teraku-akui oleh diri manusianya, selamanya hijrahnya manusia hanyalah kepada hawa nafsunya, hijrahnya manusia hanyalah kepada setan saja selama ini. Ayat yang selanjutnya surat Toha yang ke-13. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha, yang artinya dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Jadi sesungguhnya saya Abdul Halim, Anda semua seluruh manusia inilah orang-orang pilihan Allah. Kenapa manusia dijadikan atau diciptakan atau dibuat oleh Allah? Hanyalah untuk menjadi khalifah-khalifahnya Allah, wakil-wakil Tuhan di bumi ini. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Jadi bila manusianya sudah terbaiat hatinya, maka yang muncul di dalam dadanya hanyalah wahyu ilahi, kerasulan atau diutus selalu oleh Allah. Itulah jalan lillahi ta'ala itu. Jadi ketika wahyu sudah turun, itulah yang dimaksud syahadat, itulah yang dimaksud sholat, itulah yang dimaksud zakat, itulah yang dimaksud puasa, itulah yang dimaksud haji. Jadi sebenarnya apa yang ada di dalam dada kita selama ini, inilah wahyu-wahyu ilahi.
Aku mau makan, diutus oleh Allah untuk makan, wahyu ilahi. Mau minum, mau sholat, mau ibadah dan sebagainya. Kenapa? Karena zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Karena sudah tenggelam di dalam lillah manusianya, maka itulah yang dimaksud wahyu ilahi, wahyu yang suci yang ada di dalam lembah yang suci. Qalbun mu'minin baitullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, minum dulu ya. Kita lanjutkan surat Toha yang ke-14. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri, yang artinya sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Alhamdulillahirabbil alamin. Namun bila masih kedua terompah atau hidup dan badan ini masih teraku-akui oleh manusianya, maka pemahaman-pemahaman apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam Alkitab, Injil, Taurat, Zabur dan sebagainya, maka itu masih jatuh ke dalam kepahaman manusianya, kepahaman hawa nafsu. Jadi makna di sini, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Jadi yang dipahami hawa nafsu, yang dipahami manusia menyembah Allah itu dengan apa yang dilakukannya, seperti sholat, ibadah, zikiran, sholawatan, tahajud, duha, menghafal Al-Quran, baca Al-Quran dan sebagainya, seolah-olah itu yang dimaksud atau yang dikatakan sebagai menyembah atau mengabdi. Pemahaman versi hawa nafsu, pemahaman versi manusia. Kenapa? Karena manusianya masih merasa berkuasa atas dirinya dan manusianya merasa berkuasa atas Tuhannya. Seolah-olah manusianya yang bisa menyembah, padahal manusianya tak pernah bisa menyembah. Apa yang mau dipersembahkan? Hidup bukan hidup manusianya, badan bukan badan manusianya, sholat bukan sholat manusianya, ibadah bukan ibadah manusianya, bekerja bukan bekerjanya manusianya, bertani bukan bertaninya manusianya, pedagang bukan perdagangnya manusianya. Semuanya itu hanyalah milik Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, bukan linnas, tapi lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat dan ibadah, bahkan hidup dan mati itu hanya milikku, bukan milik manusianya. Manusia ini sebenarnya tidak hidup, ya tidak mati, enjoy saja. Sungguh aku ini Allah, jadi yang bisa mengucap aku itu Allah, yang bisa mengucap Allah itu pun juga Allah. Manusia tak bisa mengucap aku, manusia tak bisa mengucap Allah. Wong manusianya tidak ada, wong manusianya gaib, wong manusianya hanyalah pagelaran Tuhannya saja.
Maka bila manusia sudah terbaiat hatinya, nyatalah semua ayat-ayat suci ini. Sesungguhnya aku ini Allah. Bila sudah terbaiat hati manusianya, maka tak akan pernah manusianya ngaku-ngaku jadi Allah. Maka ketika manusianya sudah terbaiat hatinya, maka tak akan pernah merasa kenal Allah. Kenapa? Karena manusianya sudah kembali kepada Allah, alias enjoy saja. Inilah yang dimaksud hijrahnya Allah kepadaku, hijrahnya Allah kepada manusia-manusia yang dikehendakinya. Maka sembahlah aku, maknanya sembahlah aku itu apa? Serahkanlah dirimu, serahkanlah hidup yang bukan milikmu, serahkanlah badan yang bukan badanmu, serahkanlah segala daya upaya yang bukan milikmu kepada Allah. Inilah yang dimaksud menyembah, inilah yang dimaksud mengabdi, mengabdikan lagi, mempersembahkan lagi apa-apa yang bukan hak manusia, akan tetapi haknya Allah. Inilah yang dimaksud ibadah, menyembah, mengabdi. Jadi orang-orang yang bisa beribadah langsung kepada Allah itu hanya orang-orang yang sudah terbaiat hatinya, sudah kembali hatinya kepada qalbun mukminin baitullah. Namun bila di dalam hati kita, termasuk hati saya, yang ada masih qalbun kafirin baitul halim, qalbun kafirin baitun nas, di dalam dadaku masih ada manusianya, maka selamanya tak akan pernah bisa ibadah, tak akan pernah bisa syahadat, tak akan pernah bisa sholat, tak akan pernah bisa zakat, tak akan pernah bisa berpuasa, tak akan pernah bisa berhaji menurut Allah. Kenapa? Karena manusianya masih menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Maka apapun yang dilakukan manusia, syahadat yang versi manusia, sholat yang versi manusia, zakat yang versi manusia, puasa yang versi manusia, haji yang versi manusia, ibadah yang versi manusia, zikiran yang versi manusia, selamanya hanya menambah dan menambah kesesatan kita saja kepada Allah. Semakin banyak amalnya manusia, ya semakin jauh dari Tuhannya. Semakin banyak ibadah manusia, ya tambah sombong kepada manusia yang lain yang tidak ibadah. Itulah tanda bukti bahwa semakin kita menjalankan syariat-syariat manusianya, kita masih mengabdi kepada hawa nafsu, kita memahami dengan kepahaman diri manusianya, ya selamanya tak akan pernah jumpa dengan Allah, dan selamanya tak akan pernah memahami ayat-ayat sucinya Allah. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi yang dimaksud sholat itu ketika manusia hanya berserah diri kepada Tuhannya. Islam, inna dina indallahil Islam, tiada agama di sisi Allah kecuali serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu. Itulah orang-orang yang dihijrahi oleh Allah. Allah yang hijrah kepada aku, Allah yang hijrah kepada manusia-manusia yang dikehendakinya, bukan manusianya yang berhijrah. Bila manusianya masih merasa bisa berhijrah, sesungguhnya yang dihijrahi bukan Allah, tapi tambah kuat hawa nafsunya, merasa mulia daripada manusia yang lain, merasa baik daripada manusia yang lain, merasa benar daripada manusia yang lain. Karena kepahamannya masih kepahaman hawa nafsu, kepahaman versi manusianya, menyembah versi manusianya, mengabdi versi manusianya, tak lain dan tak bukan yang disembah atau yang diabdi hanyalah untuk pemuas hawa nafsunya sendiri.
Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah tanda bukti bahwa Allah hijrah kepada seluruh apa yang diciptakannya. Kita lanjutkan ayat yang ke-15 dari surat Thaha. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Yang artinya sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakannya. Jelas sudah. Jadi yang dimaksud kiamat ini adalah bimbingan baiat, itulah kiamat itu. Jadi sebelum manusia itu datang atau menghadapi kekiamatannya, menghadapi terbaiat hatinya, maka ia akan disiksa terus dengan apa yang telah diusahakannya. Yang merasa kaya disiksa dengan kekayaannya, yang merasa banyak uang disiksa dengan merasa banyak uangnya, yang punya jabatan disiksa dengan jabatannya, yang merasa baik disiksa dengan kebaikannya. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh manusia itu semua keingkaran bagi manusia itu sendiri. Semua hanyalah untuk pemuas hawa nafsu manusia itu sendiri bila manusianya masih wujud menjadi Tuhan di dalam dadanya. Maka dari itu sahabat-sahabat yang sudah mengikuti bimbingan baiat, itulah yang dimaksud hari kiamat sudah tidak dirahasiakan lagi. Kenapa? Karena sudah ketemu kiamatnya. Maka kiamat itulah untuk membongkar rahasia Tuhan itu. Tanpa kiamat, tanpa mati manusianya, maka selamanya manusia tak akan pernah bisa bertemu Tuhannya. Ya manusianya disiksa terus dengan kehidupan dunia ini. Manusia akan disiksa dengan apa yang telah diusahakannya. Karena manusianya masih mengingkari la haula wala quwata illa billah. Karena manusianya masih ingkar kepada wujud Tuhannya. Manusia masih ingkar kepada kekuasaan Tuhannya. Karena manusianya masih jadi Tuhan atas dirinya sendiri. Dan manusianya menjadi Tuhan atas Tuhan. Jadi Tuhan yang dipahami manusia itu adalah Tuhan itu buatan ciptaan manusia itu sendiri. Akan tetapi bagi manusia yang sudah terbaiat hatinya, maka nyatalah hanya Allah. La ilaha illallah, la mawjudan illallah. Araftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku, bukan dengan diri manusianya yang merasa makrifat. Jadi ketika saya merasa diri saya makrifat, maka sesungguhnya jauh dari makrifatullah. Kenapa? Karena manusianya yang makrifat, Allahnya tidak makrifat. Namanya saja makrifatullah. Sesungguhnya makrifatullah itu ya hanya Allah yang makrifat. Ketika manusianya sudah terbaiat hatinya, maka nyatalah makrifatullah itu. Dan ketika sudah nyata pada diri manusia, sudah tidak makrifat lagi. Tidak bisa apa-apa kok ngaku-ngaku makrifat. Tidak punya hidup dan badan kok ngaku-ngaku makrifat. Ya saya ini orangnya yang ngaku-ngaku makrifat. Selama diri Abdul Halim ini ngaku makrifat, sebenarnya yang dimakrifati oleh Abdul Halim ini hanyalah Abdul Halim itu sendiri, bukan Allah. Tapi ketika diri Abdul Halim sudah terbaiat hatinya, dulu rumah saya dihabiskan, kendaraan dihabiskan, sampai harga diri pun terinjak-injak, dihina orang sana sini, dicemooh orang, digunjing orang. Itulah baiat itu, sehingga ketika sudah tak punya apa-apa lagi baru sadar, ternyata semua hanya milik Allah. Kesadaran itulah ketika manusianya sudah terbaiat hatinya,
maka ia dengan mudahnya pulang kepada Allah ketika sudah tidak punya apa-apa lagi, termasuk tidak punya makrifat lagi. Tapi bila manusianya masih merasa punya apa-apa, ya selamanya makrifatnya masih makrifatun nas. Itulah barangnya. Iblis lebih makrifat daripada manusia, yaitu barangnya orang-orang yang masih merasa mengenal Allah. Padahal bila manusia sudah makrifatullah, maka jangankan mengenal Allah, mengenal dirinya saja tak bisa, apalagi mengenal Allah. Ya enjoy saja. Kita lanjutkan ayatnya surat Toha yang ke-16. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda, yang artinya maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya, yang menyebabkan engkau binasa. Pas sudah dengan apa yang kita kaji tadi, bahwa orang-orang yang belum ketemu kiamat maka ia akan disesatkan dan binasa. Kenapa? Karena ulah dirinya sendiri menurut manusia. Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat. Maknanya bila engkau berpaling dari lembah yang suci, karena lembah yang suci sudah ternajisi, lembah yang suci sudah terkotori dengan kehadiran, kewujudan, kehidupan, kekuasaan diri manusia kita, maka kita akan binasa selamanya. Hidup selalu takut, ditakut-takuti dengan harta yang sedikit. Hidup akan ditakut-takuti dengan ilmu yang sedikit. Hidup akan ditakut-takuti dengan perkara-perkara dunia. Kita selalu disiksa dengan perkara-perkara apa yang kita cintai, padahal yang kita cintai akan menyiksa kita. Maka bila apa yang kita cintai kita sudah lepaskan, maka kita tak akan disiksa lagi dengan apa-apa yang kita cintai. Kalau kita merelakan, meridhokan, mengembalikan, mengkorbankan apa yang kita cintai, maka kita tak tersiksa lagi, tak takut lagi, tak sedih lagi. Innal awliya'a la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Para kekasih Allah itu tiada rasa takut dan tiada bersedih hatinya. Kenapa? Karena sudah terbaiat hatinya, terputus kemanusiaannya, kembali kepada inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, kembali kepada rahmatnya Allah, kembali almarhum. Maka dari itu orang-orang yang berpaling dari kekiamatan, orang-orang yang tidak berhijrah, tidak berjihad ke jalan Allah, ya selamanya binasa. Syahadatnya binasa, sholatnya binasa, zakatnya binasa, puasanya binasa, hajinya binasa, apa yang dilakukannya semuanya binasa. Kenapa? Karena yang binasa yang berkuasa. Karena yang hancur yang merasa ada, yang hancur yang merasa wujud, yang hancur yang merasa hidup, yang fana yang merasa berkuasa atas manusianya, ya selamanya fana, hancur dan binasa bila manusianya berpaling dari hari kiamat. Maknanya manusianya tidak bersungguh-sungguh kembali masuk ke dalam agama Allah. Orang yang tidak bersungguh-sungguh memasrahkan dirinya kepada Allah, itulah orang-orang yang berpaling dari hari kiamat itu. Maka orang-orang yang berpaling dari hari kiamat itu akan menjadikan manusia itu binasa abadan abada, selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan.
Mari kita buka kembali di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-109. Temanya tetap Allah hijrah kepadaku. Bila manusia benar-benar menyadari bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka apapun judul-judul di paparan uripe Allah tidak akan pernah disangkalnya. Kalau bukan Allah yang hijrah kepadaku, mana mungkin aku ada. Bila Allah tak berhijrah kepadaku, mana mungkin aku terwujud. Bila Allah tidak berhijrah kepadaku, mana mungkin aku hidup. Bila Allah tak berhijrah kepadaku, mana mungkin aku bisa beraktivitas. Bila Allah tak berhijrah kepadaku, mana mungkin aku bisa bicara dan sebagainya. Bukti yang selanjutnya di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-109. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ilallahi turja'ul umur, yang artinya dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Jelas sudah, bila hanya Allah yang ada, maka lepas sudah segala urusan, alias enjoy saja. Jadi inilah tanda bukti bahwa Allah lah yang berhijrah kepada aku. Allah lah yang berhijrah kepada segala ciptaannya. Untuk apa Allah berhijrah kepada seluruh ciptaannya? Untuk memainkan pagelaran kehidupan ini. Karena manusianya sudah kembali kepada Tuhannya, maka indahlah kehidupannya, bahagialah kehidupannya, senanglah kehidupannya, tenang, menang, dan bahagia kehidupannya. Karena ia sudah enjoy di dalam rahmatnya Allah. Itulah surganya Allah yang selama ini tidak diharapkan oleh manusia. Kenapa? Untuk masuk surganya Allah harus berkorban. Apa yang dikorbankan? Diri manusiamu, diri manusia kita yang dikorbankan, agar supaya kita bahagia di dalam surganya Allah. Tapi yang kita pahami selama ini, berhubung yang memahami masih manusia, yang memahami masih hawa nafsu, dikira surga itu apa yang disukai oleh hawa nafsunya. Jadi gambaran surga-surga yang selama ini diharap-harapkan manusia digambarkan sesuai kesenangan, sesuai yang dibutuhkan oleh hawa nafsu itu sendiri. Padahal itu surganya Dajjal. Surganya Allah hanya bagi orang-orang yang kembali kepada Allah. Bagaimana mungkin manusia bisa mendapatkan surganya Allah bila hati manusianya berpaling dari Allah, berpaling dari kepahaman Allah, yaitu hanya mengimani kepahaman hawa nafsunya. Kita lanjutkan, kita buka lagi di dalam surat As-Saffat. Surat As-Saffat ayat yang ke-95. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ata'buduna ma tanhitun. Yang artinya dia berkata dalam kurun Ibrahim. Dia berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Jadi maknanya ya Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kau pahat itu? Jadi ini kisahnya Nabi Ibrahim dulu, orang-orang
membuat patung-patung sendiri, mahat-mahat sendiri, setelah jadi patungnya disembah-sembah sendiri. Ini hanyalah dongeng saja bila kita tidak memahami apa yang terkandung di dalamnya. Kalau kita tidak memahami ayat yang tersembunyi, yang terrahasia, ayat yang mutasabihat, maka semua itu hanya cerita dongeng saja, cerita zaman dulu. Padahal apa yang ada di dalam Al-Quran ini berlaku sepanjang masa, sejak dulu sampai akhir zaman. Ini sudah terjadi pada tiap-tiap diri manusia. Apa buktinya? Selama ini kita sudah membuat patung-patung diri kita sendiri, memahat-mahat diri kita sendiri. Apa maknanya? Yang wujud bukan Allah, tapi wujud diri kita. Itulah patung-patung yang kamu pahat. Maknanya memahat dengan apa? Sholat seolah-olah kita yang melakukan, ibadah seolah-olah kita yang mengerjakan, bekerja seolah-olah kita yang mengerjakan, beribadah seolah-olah kita yang melakukan, bekerja seolah-olah kita yang bisa bekerja, makan minum seolah-olah kita yang bisa makan minum, ke ladang seolah-olah kita yang bisa bercocok tanam dan sebagainya. Itulah pahatan-pahatan ciptaan-ciptaan manusianya. Kemudian setelah manusianya merasa bisa berbuat begitu, manusianya merasa bangga dengan dirinya. Inilah manusia-manusia yang menyembah patung. Sama tidak dengan kisahnya Nabi Ibrahim? Maka semua yang ada di dalam kitab suci Al-Quran dan Alkitab, Taurat, Injil, Al-Quran dan sebagainya, Zabur, semuanya itu sebenarnya cerita diri kita sendiri, bukan cerita orang zaman dahulu. Itu semua cerita diri kita sendiri. Wa min anfusikum, dan semua sudah ada dalam dirimu. Afala tubsirun, kenapa kamu tidak menyaksikan itu semua? Engkau hanya menyaksikan yang di luar dirimu, maka semuanya hanya bayangan dan dongeng belaka. Bila kau masuk ke dalam dirimu, engkau akan paham bahwa bahwa ayat-ayat suci, kitab apapun yang ada di dunia ini menuntun kita untuk mensucikan diri kita, sehingga hanya Allah lah yang esa, Allah lah yang berkuasa atas manusianya. Jadi apa yang kita perbuat selama ini hanya menyembah patung-patung saja. Kita pahat patung-patung itu dengan kita merasa yang mati merasa bisa hidup, yang tak bisa bergerak merasa bisa bergerak, yang tak bisa makan minum merasa bisa makan dan minum, yang tak bisa sholat merasa bisa sholat. Inilah orang-orang yang memahat patung-patung itu, sehingga setelah terpahat patung-patung disembah-sembah sendiri, dimulia-muliakan sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan surat As-Saffat ayat yang ke 96 kelanjutannya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu, dan Allah lah yang menciptakan apapun yang kamu perbuat itu. Nah, jelas sudah bagi sahabat-sahabat yang sudah mengikuti bimbingan-bimbingan baiat, maka tak akan repot atau tak sulit lagi memahami apa yang ada di paparan-paparan uripe Allah. Jadi maknanya bila manusianya sudah rela itu kembali kepada Tuhannya, maka nyatalah semua ayat-ayat Allah itu. Maka manusia itulah ciptaan Allah, dan apapun yang diperbuat oleh manusia itu ya juga ciptaan Allah, af'alnya Allah. Itulah bila manusianya sudah terbaiat hatinya, ia akan enjoy saja, senang selalu, bahagia selalu, tenang selalu menghadapi carut marutnya kehidupan dunia ini.
Kenapa? Karena manusianya sudah di dalam pemeliharaan Allah. Kenapa? Karena manusianya sudah kembali kepada penjagaan Allah. Kenapa? Karena manusianya sudah kembali kepada perlindungan Allah. Kenapa? Karena manusianya sudah kembali kepada kecukupan Allah. Kasih dan sayangnya Allah. Manusianya enjoy saja. Kenapa kok bisa enjoy? Karena manusianya sudah tak bisa makrifat lagi. Kenapa? Manusianya hanyalah haulahu linuriyahu min ayatina. Manusia diciptakan hanyalah untuk diutus menyaksikan ayat-ayatnya Allah. Jadi nonton Allah sambil makan popcorn, enjoy saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang dipaparkan kali ini menyadarkan kita, memberikan kita manfaat dan syafaat. Karena syafaat itu bukan manusia, syafaat itu milik Allah. Ya Allah lah yang berhak mensyafaati manusia. Allah lah yang berhak memilih manusia-manusia yang dikehendakinya. Allah lah yang berhak berhijrah kepada manusianya, bukan manusianya yang berhijrah kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua senantiasa mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita akhiri, marilah kita gembahkan sholawat dolimin dakul bala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghiril zalimin biwalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghiril zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.